pagi. Pagi, Ibu. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Oke. Itu hanya kalau kita baik-baik saja. Nah, sebelum kita mulai kita punya pelajaran, satu orang pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman serta ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran kami hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah membawakan kita dalam doa. Materi sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Kelas 11 aman? Izin, Bu. Izin. David? Izin. Fatmawati? Hadir, Bu. Ismiani? Hadir, Bu. Juan? Hadir, Bu. Triana? Hadir, Bu. Leo? Izin. Izin. Salome? Sakit. Ciko? Izin juga. Iya, Bu. Ini mereka izin kemana? Barangkali bosannya mereka semua sekali. Oke, hari ini kita belajar materi tentang mengidentifikasi nilai-nilai pada cerita pendek. Nah, nilai-nilai kehidupan ini nanti akan kita lihat sama-sama di salah satu cerita nanti. Sebelum sebelumnya itu kita akan sama-sama membahas materi tentang mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita pendek. Nah, sebelumnya itu Ibu tanya dulu, kira-kira cerita pendek menurut kalian itu apa? Ada yang tahu cerita pendek? Cerita pendek itu sama juga dengan ya, jadi istilahnya itu cerpen, tapi maksudnya Ibu itu nama lain dari cerita pendek itu apa? Cerita tentang kehidupan yang bagaimana? Yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu. Maksudnya itu dia punya ciri-ciri khas yang ada dalam cerita pendek itu yang bagaimana? Kalau cerita pendek dengan novel itu beda atau sama? Beda. Kalau novel itu banyak, jumlah halaman itu banyak atau hanya sedikit? Banyak. Jadi perbedaan antara novel dengan cerita pendek. Kalau cerita pendek itu kalimatnya itu atau kata-kata yang ada di dalam cerita pendek itu hanya berkisar 10.000 kata saja. Sedangkan novel itu lebih dari 10.000 kata. Terus novel cerita pendek itu hanya dibaca itu sekali duduk, artinya dia tidak sampai 1-2 jam sudah selesai kita baca. Jadi hanya beberapa menit saja. Nah, itu cerita pendek. Nah, yang kemudian berikut di dalam cerita pendek itu ada berapa unsur yang sudah kalian ketahui? Ada berapa unsur yang ada dalam cerita pendek? Ada? Unsur-unsurnya itu ada dua. Sudah lupa semua? Lupa ya? Nah, ada 2 unsur apa saja itu? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu terdiri atas apa saja? Tema, alur, plot, rasa, muatan, penokohan, cerita. Pandang. Oke, ingat tangan dulu. Nah, itu unsur intrinsik. Yang itu kalau dilihat dari unsur ekstrinsik itu dilihat dari apa nih? Ekstrinsik,
nilai moral. Nilai moral. Iya. Kalau unsur eksplisit itu kehidupan pengarang atau penulis dari cerita. Itu hanya gambaran singkat tentang cerita pendek. Nah, untuk saat ini kita belajar itu tentang nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek. Nah, nilai-nilai cerita pendek itu pasti kalian semua sudah pernah tahu, sudah pernah baca, itu pasti tahu nilai atau pesan-pesan apa saja yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, yang pertama itu apa? Nilai kehidupan apa yang biasanya ada di dalam cerita pendek? Nilai sosial. Nilai sosial, nilai moral, agama, budaya, pendidikan. Nah, nilai-nilai sosial itu berkaitan dengan apa? Nilai sosial. Kehidupan bermasyarakat. Kalau nilai agama tentang kepercayaan, ya tentang keyakinan seseorang. Kemudian kalau nilai pendidikan tentang pendidikan seseorang, tentang pendidikan, nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu yang gimana? Bisa mempelajari baik atau buruk tingkah laku seseorang. Baik, itu nilai-nilai sosial yang bisa kita pelajari dalam cerita pendek. Ibu mau tes kalian punya kemampuan dulu. Dibuka di halaman 117. Di 117. Di halaman 117. Sudah? Coba baca yang pertama itu. Memesan tulisan, coba salah satu baca. Memesan tulisan di depan itu mahal. Akhirnya Salijan teringat lagi kepraktisannya dalam keuangan. Harga papan, ongkos pencatatan tulisan tulisan 10.000 sendiri habis ke situ. Tentulah suaminya tidak akan setuju. Jumlah itu besar, lebih baik ditambahkan ke tabungan guna mengurus sertifikat baru tanah yang masih mereka miliki. Demikian syukur, berbelit dan mahal untuk mendapatkan surat-surat tersebut, kata Samijo. Dan katanya lagi semakin lama akan menjadi semakin mahal. Pegawai di kantor-kantor pemerintah akan minta jasa lebih besar lagi. Jadi pengeluaran yang bukan untuk makan, pakaian lebaran dan kesehatan harus dihindari. Oke. Kira-kira masing-masing kan sudah lihat, sudah punya buku, sudah baca juga, sudah dengar Juan yang baca. Kira-kira menurut kalian cuplikan atau kutipan dari cerita pendek itu memiliki nilai apa? Nilai agama atau nilai sosial atau nilai kita lihat di situ. Memesan tulisan di depan itu mahal. Akhirnya Salijan teringat lagi kepraktisannya dalam keuangan, harga papan, ongkos. Nah, ini berkaitan dengan nilai ekonomi. Jadi bisa juga nilai ekonomi atau apa? Selain nilai ekonomi apa lagi? Nilai sosial. Boleh. Yang berikut di cuplikan yang kedua itu coba baca. Tak bisa kurang sedikit, tentu saja bisa, Mister. Dalam perdagangan, sepertuan maklum, harga bisa damai, apalagi Mister pencinta benda seni. Kami tak mendengarkan lebih lanjut. Dengan tangkas dia bangkit kemudian ke belakang. Dia menulis sepucuk surat untuk Tuan Wanggono, ahli keramik sebelah rumah. Dia suruh pelayannya cepat mengantarkan surat itu.
Aku minta bantuan Tuan Wahyono untuk menilai harga toko ini. Dia adalah ahli keramik rumahnya di sebelah itu, ujar kami setelah kembali di dekat kami. Ya, itu juga termasuk dalam nilai apa itu? Sosial dan ekonomi. Sosial dan ekonomi. Sosial berhubungan dengan Ekonomi. Ya, ekonomi ya. Tapi maksudnya itu sosial itu karena ada interaksi antara dua orang atau lebih. Yang berikut option C, Nora. Aku masih saja khawatir. Ramalan dukun-dukun itu mulai lagi mengganggu pikiranku. Kau juga mulai diganggu ramalan mereka. Kau juga mulai diganggu ramalan mereka tidak? Jika tidak boleh terpengaruh oleh ramalan-ramalan. Kita harus berdoa semoga ramalan itu tidak akan menimpa Lasudi. Aku masih ingat, mereka menyebarkan ke seluruh kampung ramalan-ramalan itu. Benarkah akan terjadi seperti yang mereka katakan, bahwa semua keturunan kita akan musnah di ujung pusat sunat? Yakinkah kau akan itu? Kita berserah saja kepadanya. Doakanlah Lasudi. Bukankah hal ini harus diikuti setiap pengikut Islam sejati? Ya, itu termasuk Nilai agama. Terus termasuk juga nilai budaya. Karena ada sebagian besar orang yang harus kebiasaannya harus disunat ya. Oke, bisa paham ini? Bisa, Bu. Nah, oke, kalau begitu kita lanjut. Bentuk kelompok dua orang, karena yang hadir hanya 4 orang, kita bentuk kelompok 2 orang, terus kita kerja tugas di halaman 103. Nah, di situ ada sebuah cerpen, judulnya itu Robohnya Surau Kami. Nah, soalnya catat soalnya itu. Nomor 1, tentukan nilai-nilai kehidupan. Yang ada di dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Sudah. Kedua, bagaimana hubungan nilai-nilai kehidupan atau kaitan nilai-nilai kehidupan pada cerita tersebut dengan kehidupan sekarang. Bentuk kelompok 2 orang ya. Oke, kalau sudah selesai, silakan laporkan hasil diskusi kalian. Tentukan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen
robohnya surau kami. Ada beberapa nilai yaitu A. Nilai sosial. Sesama manusia harus saling membantu jika orang lain berada dalam kesusahan, sebab kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. B. Nilai moral, saling menghormati antara semua dan jangan saling mengejek atau menghina. C. Nilai agama, melakukan yang diperintah oleh Allah dan menjauhi yang dilarang olehnya, seperti mencemooh, berbohong, dan lain-lain. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita perlu melakukan nilai sosial, moral, agama. Contohnya seperti nilai sosial saling membantu, nilai moral saling menghormati, nilai agama menjauhi larangan yang sudah ditentukan masing-masing agama seperti rajin beribadah. Oke, itu jawaban dari kelompok pertama. Kelompok kedua jangan sampai ada tanggapan terhadap pendapat kelompok satu. Ada? Iya. Nah, silakan. Kehidupan dan kehidupan ada adik, cerpen, robohnya surau kami. Nah, jadi maksudnya ini lu mau tanggapi dia punya pendapat di sini. Oke, kalau tidak ada tanggapan, kita lanjut ke kelompok dua. Silakan. Kehidupan dan kehidupan yang ada di cerpen, robohnya surau kami. Yang diinginkan lingkungan adalah mulai pendidikan, tidak mudah putus asa dan menghadapi kesulitan, harus terus berusaha. Ada juga nilai budaya, memegang teguh adat istiadat. Yang kedua, bagaimana hubungan dan nilai kehidupan pada cerpen tersebut dengan kehidupan sekarang? Tidak mudah putus asa dan menghadapi kesulitan, harus terus berusaha dalam berbagai ujian atau masalah dalam kehidupan sehari-hari dan memegang teguh adat istiadat dan kepercayaan yang sudah ada. Oke. Ada tanggapan dari kelompok satu? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada tanggapan, berarti nanti tugasnya itu kalian tulis, rapikan lagi baru besok dikumpulkannya. Ya, Bu. Bisa. Untuk pertemuan minggu depan itu kita akan lanjut lagi dengan memahami ilmu, memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam cipta pendek ya. Materi minggu depan. Nah, untuk saat ini materi hari ini itu tentang nilai-nilai kehidupan toh. Ya. Jadi harap kalian bisa memahami nilai kehidupan apa saja yang ada di dalam cerita pendek. Nah, dari kehidupan nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek itu bisa kita kaitkan dengan kita punya kehidupan sekarang. Ya, contohnya tadi kita ambil contoh nilai agama. Tadi kan ada yang bilang kalau nilai agama itu berarti kita harus mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, toh? Ya. Biasanya di sini ada yang ingin mengikuti perintahnya Tuhan itu seperti apa contohnya? Nah, itu percaya dan yakin sekali kalau dia di dalam ruangan ini pasti semuanya rajin beribadah. Ya. Tapi kalau rajin beribadah itu pasti. Tapi kalau untuk mengikuti perintah misalnya buat dosa itu pasti ada toh? Ya. Sedikit. Nah, tapi kalau laki-laki itu pasti lebih dari satu dosa, Ya. Oke, itu saja. Nah, kita bertemu di hari berikut. Satu orang pimpin sembahyang, kita pulang. Baik, Ibu dan teman-teman semua, sebelum kami akhiri belajar hari ini, berikutnya mari kita berdoa mengucapkan kepercayaan kami masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, kalau gitu sampai jumpa di